Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak, lembut, empuk, dan cara buatnya mudah, hanya diaduk-aduk aja. Kue mangkok mekar tape ini bisa banget dijadikan ide jualan, ide cemilan bareng keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan tape singkong sebanyak 100 gram, buang sumbu tengahnya, lalu dihaluskan menggunakan garpu. Sebaiknya menggunakan tape yang masih baru atau fresh serta rasanya manis, supaya kuenya jadi lebih enak ya teman-teman. Dan kalau udah halus, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah bersih, lalu masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Kemudian saya menambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan, gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan, serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu aduk rata menggunakan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Jika bahannya sudah tercampur rata, lalu masukkan tape singkong yang udah kita haluskan tadi. Selanjutnya, saya menambahkan santan sebanyak 300 ml, masukkan secara bertahap dan sambil diaduk menggunakan whisker sampai tercampur rata. Saya menggunakan santan instan yang saya tambahkan dengan air, dan kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan, sebaiknya santan dimasak terlebih dahulu supaya kuenya awet dan tidak cepat basi serta tahan beberapa hari di suhu ruang ya teman-teman. Dan menggunakan santannya juga dalam keadaan dingin atau suhu ruang supaya raginya tidak mati. Aduk adonan dengan benar sampai semua bahannya tercampur rata, gulanya larut, tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Dan boleh disaring supaya hasilnya benar-benar halus, licin, tidak menggumpal ataupun bergerindil. Selanjutnya, saya menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Pastikan raginya masih baru dan masih aktif supaya hasil kuenya bisa makan maksimal. Dan aduk rata sampai semuanya tercampur dan raginya larut ya teman-teman. Untuk merek raginya saya menggunakan merek Fermipan ya teman-teman. Selanjutnya, adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan kurang lebih selama 30 menit sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Tutup permukaannya menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Setelah 30 menit adonannya udah mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil, lalu buka plastik wrapnya. Lalu aduk menggunakan whisker sampai adonannya turun dan gelembung-gelembung kecilnya pecah. Pastikan diaduk dengan benar sampai adonannya benar-benar turun atau menyusut serta gelembung-gelembung kecilnya pecah. Setelah adonannya turun dan gelembung-gelembung kecilnya pecah, akan saya tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Pastikan diaduk dengan rata sampai tercampur dan baking powdernya larut. Sebaiknya menggunakan baking powder double acting supaya bisa mereka dengan sempurna ya teman-teman. Yang saya gunakan ini baking powder biasa yang mereknya kupu-kupu. Selanjutnya adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata dan sama banyaknya. Untuk salah satu wadahnya saya berikan pewarna makanan rasa pandan dan saya tambahkan sedikit pasta coklat supaya hasil warnanya cantik dan rasanya enak. Lalu saya aduk rata, pastikan semua warnanya tercampur dan gelembung kecilnya pecah ya teman-teman. Dan untuk satunya lagi saya buat original dan masing-masing adonan akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu siapkan loyang talam, pastikan loyang talamnya bersih, kering, dan jangan diolesi dengan minyak sayur. Masukkan adonan secara bersamaan atau berbarengan ke dalam cetakan. Pastikan diisi dengan penuh, tapi jangan sampai luber ya teman-teman. Dan kalau udah diisi semua, langsung aja kita kukus, jangan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan terlebih dahulu, pastikan airnya sudah mendidih dan uap airnya juga sudah banyak. Lalu buka tutup kukusannya dan langsung aja kita kukus kuenya. Berikan jarak antar cetakan serta kukus kurang lebih selama 20 menit menggunakan api paling besar selama proses pengukusan. Jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman.
Setelah 20 menit kue mangkuk mekar tapenya udah matang, langsung aja dikeluarkan dari kukusan. Dan setelah dingin baru dikeluarkan kue dari cetakannya. Dan kita lanjut mengukus sisa adonan sampai benar-benar habis. Nah ini dia tampilan dari kue mangkuk mekar tapenya udah matang semua dan tampilannya cantik banget ya teman-teman. Dari satu resep ini saya dapat sebanyak 14 buah dan bisa banget dijadikan ide jualan, serta buatnya juga cukup mudah, hanya diaduk-aduk aja. Cara mengeluarkan kuenya juga cukup mudah, pastikan kuenya dingin terlebih dahulu. Putar-putar dan tarik, terlihat hasilnya mulus ya teman-teman, walaupun tanpa diolesi minyak sayur. Kuenya empuk, lembut, dan saat saya belah berasa banget kalau kue ini lembut dan seratnya halus. Untuk rasanya ini enak banget, manis, gurih, dan ada sedikit rasa asam dari tapenya. Teman-teman wajib coba resep ini di rumah karena buatnya mudah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.